Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum ya ayuhat tulab? Alhamdulillah bil khair. Madza darusnal an? Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Thayyib, hadzal yaum nahnu nata'alamu an al-mufradat al-mihnah. Qabla dzalik hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di masa depan kita itu akan menjadi seseorang profesi. Siapa di sini yang ingin menjadi guru? Saya Bu. Ya, Mbak Ella, bagus sekali. Siapa di sini yang cita-citanya jadi koki? Aku Bu. Ya, bagus sekali Mbak Ata. Nah, di masa depan untuk memenuhi kebutuhan hidup siapapun harus bekerja. Di sekitar kita ada banyak sekali jenis pekerjaan, mulai dari guru, pedagang, petani, hingga dokter. Untuk itu, kita akan belajar mengenal kosakata jenis pekerjaan dalam bahasa Arab. Anak-anak ini gambar apa? Guru. Nah, bahasa Arabnya guru itu mudarrisun. Coba diulangi, bahasa Arabnya guru apa? Mudarrisun. Ini gambar apa anak-anak? Dokter. Nah, dokter dalam bahasa Arab itu tabibun. Bahasa Arabnya dokter dalam bahasa Arab apa anak-anak? Tabibun. Ini gambar apa? Polisi. Polisi. Polisi dalam bahasa Arab itu syurtiyun. Bahasa Arabnya polisi apa anak-anak? Syurtiyun. Ini gambar apa? Petani. Ya, petani. Petani dalam bahasa Arab itu falahun. Bahasa Arabnya petani apa anak-anak? Falahun. Ini gambar apa? Pedagang. Pedagang dalam bahasa Arab itu bai'un. Coba diulangi. Bahasa Arabnya pedagang apa anak-anak? Bai'un. Ini gambar apa? Koki. Koki dalam bahasa Arab itu tabahun. Nah, kita ulangi ya. Bahasa Arabnya guru apa? Mudarrisun. Bahasa Arabnya dokter? Tabibun. Bahasa Arabnya polisi? Syurtiyun. Bahasa Arabnya petani? Falahun. Bahasa Arabnya pedagang? Bai'un. Bahasa Arabnya koki? Tabahun. Nah, setelah kita mengenal kosakata jenis pekerjaan ini, Bu Guru ingin di antara kalian dua anak maju untuk percakapan dan bertanya, di masa depan kalian ingin jadi apa sih? Silakan Mas Aziz ya, boleh, sama Mbak Ais. Silakan maju. Nah, kalian nanti tanya, Mas Aziz tanya ke Mbak Ais, ingin jadi apa sih Mbak Ais di masa depan? Begitupun sebaliknya. Silahkan. Anti, madza turid an takuna fil mustaqbal? Uridu an akuna mudarrisatun wa anta? Ana uridu an akuna bai'an. Ya, terima kasih. Nah, hebat sekali ya. Mbak Ais itu ingin menjadi guru. Mas Aziz itu ingin menjadi pedagang. Nah, di masa depan anak-anak kita, semua pekerjaan itu sangat penting ya di kehidupan kita. Nah, kita tidak boleh saling merendahkan pekerjaan satu sama lain. Semua pekerjaan itu sangat mulia. Karena yang penting itu khairun nas anfa'um linnas. Ada yang ingin bertanya?
Sepertinya tidak ya, karena murid-murid sudah pintar, sudah paham kosakata jenis pekerjaan pada pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, semoga bermanfaat. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma dipencet angka 5 apa orang sih? Oh, lu pencet ya? Itu masuk kamera kamu. Udah dimatiin. Mulainya kamu yang mencet 5 kayak gitu kan, bilang ya. Hah? Nanti nyanyi Wahidun satu kayak gitu ya biasa ya. Ntar dulu. Kalau udah bilang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa asbahtum? Asbahna bil khair. Alhamdulillah. Qabla an nadkhula ila darsana, hayya nabda'u bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini Ibu mau membacakan presensi terlebih dahulu. Alfarizianti, Siti Lailatul, Muna Angelia. Oke, alhamdulillah masuk semua ya anak-anak. Oke, jadi sekarang yaitu pelajaran bahasa Arab atau Al-Lughatul Arabiyyah. Oke, pintar.
Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang adadun wa ma'dudun. Tentang apa? Adadun wa ma'dudun. Oke, adadun wa ma'dudun. Jadi, adadun wa ma'dudun itu terdiri dari dua kata yang berbeda. Adadun yang berarti bilangan, bilangan yaitu dari angka 1, 2, dan seterusnya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan ma'dudun yaitu sesuatu yang dibilang atau yang dihitung. Kayak biasanya isim ya. Oke, coba sebelum kita masuk ke materi dan contohnya, mari kita membacakan bilangan 1 sampai 10 menggunakan bahasa Arab. Oke, 1, 2, 3. Wahidun 1, isnani 2, 3, arbaatun 4, 5, sitatun 6, sab'atun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Oke, sip, pinter-pinter ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang adadun wa ma'dudun. Ada sebuah kalimat, sebuah kata yang berisi di dalamnya yaitu contohnya kayak gini. Kitabun wahidun. Kitabun wahidun. Oke, Ibu tulis dulu ya. Kitabun wahidun. Coba teman-teman baca sekali lagi. Kitabun wahidun. Kitabun wahidun. Nah, di sini kita bunkan berarti ma'dud. Kitabun di sini artinya kitab atau buku. Nah, wahidun di sini termasuk adatnya, yaitu bilangannya. Bu, kenapa sih wahidun? Kenapa enggak wahidatun? Nah, karena kitabun termasuk mudakar. Jadi adatnya mengikuti mudakar juga. Terus yang kedua ada kitaban isnani. Ulangi. Kitaban isnani. Kitaban isnani. Nah, kitaban ini berarti ma'dud yang artinya dua buku. Nah, kenapa ini mudakar juga? Karena mengikuti ma'dudnya yaitu berupa mudakar. Jadi untuk angka wahidun isnani, untuk angka 1 dan 2 mengikuti ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudakar, maka adatnya juga mudakar. Sedangkan contoh yang kedua yaitu apa? Contoh yang kedua majallatun wahidatun. Ulangi. Majallatun wahidatun. Ada yang tahu artinya? Majallatun wahidatun. Artinya yaitu majalah satu atau satu majalah. Bu, kenapa ini wahidatun? Ya karena ma'dudnya berupa mu'annas. Betul, pinter. Nah, sama untuk yang kedua ada dua majalah berarti majallatanis natani. Ulangi. Majallatanis natani. Majallatanis natani. Nah, ini isnatani yaitu mu'annas karena mengikuti ma'dudnya berupa mu'annas. Untuk bilangan ketiga sampai ke 10 nanti ketika ini ma'dudnya mudzakkar, maka bilangan tiganya menjadi mu'annas. Contohnya salah satu
kutubin. Ulangi, salah satu kutubin. Oke, jadi kebalikannya ya. Kalau ininya mudzakkar, maka adanya muannas, dan ini juga kebalikannya. Oke, Mbak Ella, kayaknya kamu tadi main sendiri ya. Coba dibaca Mbak Ella, ini bacaannya apa? Salah satu kutubin. Oke, pintar semuanya, paham ya? Oke, sekarang Ibu kasih tugas rumah ditulis di buku tulis sendiri. Untuk soal yang pertama yaitu pulpen 1. Untuk soal yang kedua, majalah 2 atau 2 majalah. Soal yang ketiga yaitu 3 kursi. Oke, sudah ditulis semuanya? Sudah. Oke, apakah teman-teman masih semangat? Masih. Oke, pintar. Semuanya paham kita habis belajar tentang apa ya? Ada dan ma'dud. Semuanya paham? Oke, alhamdulillah karena semuanya sudah paham dan Ibu sudah memberikan tugas rumah, maka pelajaran kita hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan belajar pelajaran apa ya? Silahkan buka buku halaman 21. Kita akan belajar tentang macam-macam bina. Oke. Macam-macam bina dibagi menjadi berapa? Ada 6. Apa saja ayo? Sahih, misal. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang 3 bina dulu ya, yaitu ada sahih, misal, lalu ada mudhoaf. Bina sahih itu apa sih? Bina sahih itu manakala dari kalimat bahasa Arabnya ataupun
Tasrifannya itu tidak ada huruf ilat. Huruf ilat itu ada apa aja? Nah, itu termasuk kalau tidak ada huruf ilat berarti masuknya ke bina sahih. Contohnya ada apa aja ya? Ada nasoro. Lalu yang kedua ada misal. Bina misal itu dibagi menjadi dua. Ada yang sulasi, ada yang rubai. Lalu penjelasan dari misal itu apa sih? Ya, huruf ilatnya? Ya, fa fiilnya huruf ilat. Huruf ilat. Tadi huruf ilat ada apa aja ya? Contoh dari misal sulasi di buku ada apa? Wa'ada. Maaf ya, ini misal itu dibagi jadi dua, yaitu dari wawi dan ya'i. Maaf, salah tadi. Yang wawi contohnya apa? Wa'ada. Lalu yang ya'i? Yasaro. Lalu mudoaf dibagi menjadi ada apa aja? Dan rubai. Pengertian dari mudoaf yaitu manakala ilatnya double. Contohnya di buku apa contohnya? Madda. Pakai tasdid ya, karena ilatnya double. Hurufnya double bukan ilat. Jadi awalnya itu maddada. Lalu karena dari orang Arab itu nggak bisa ngomong maddada, jadinya dipersingkat menjadi madda. Lalu yang rubai contohnya to'a. Kenapa to'a? Karena hurufnya itu huruf awal dan huruf kedua itu sama. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Lalu kita main ini ya, kita pakai media pembelajarannya ya. Ini di sini Ibu ada beberapa contoh soal ya. Boleh 2 orang yang maju? Ya, siapa saja. Nanti kalau misal ada yang udah maju nanti dikasih nilai tambahan. Silahkan. Lucu kali ini. Oke, tarik. Iya. Oke, coba Mbak Fariha. Dibuka. Bina mudhof dibagi menjadi berapa? Jadi 2, Bu. Apa aja? Sulasi sama rubai. Oke, beri kelas buat Mbak Fariha. Lalu Mbak Alfi? Bina misal dibagi menjadi berapa? Ada berapa? 2, Bu. Ada apa aja? Wawi sama ya'i. Oke, beri close buat Mbak Alfi. Dari sini nggak ada yang ditanyakan ya? Tidak, Bu. Oke, besok kita akan belajar tentang lafif, bina lafif, nakis sama mahmus ajwaf ya. Nanti kalian bisa belajar di rumah. Besok Ibu kasih PR buat memberikan contoh dari sahih, misal sama mudoaf. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Sekian dari Ibu. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, qabla nabda darsuna fi hadzal yaum, di absen terlebih dahulu ya. Alfirizi maujudah. Eka Septia maujudah. Fariha Hana. Oke. Oke anak-anak, seperti yang Ibu katakan di pertemuan minggu lalu bahwasanya hari ini itu ada ujian. Mada lugatul Arabiyah ujian? Al-imtihan. Thayyib. Al-imtihan tentang aksamul kalimah. Oke, sebelum Ibu bagi kertas ujiannya, Ibu akan sedikit mengulas materinya. Silakan anak-anak perhatikan dan dengarkan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Pertanyaan yang pertama, man araftum, ada berapa kalimah dalam bahasa Arab? Ya, ada berapa Mbak Ella? Ada 3. Apa aja? Tayyib. Kemudian, kalimah apa yang maknanya kata benda dan tidak berhubungan dengan waktu? Man araftum? Isim, tayyib. Kemudian, kalimah apa yang berhubungan dengan waktu dan berarti kata kerja? Man araftum? Kalimah yang berarti kata kerja. Man araftum, Mbak Alfi? Kalimah fi'il, ahsanti. Akhiran, kalimah apa yang tidak bisa berdiri sendiri? Oke, Mbak Fatmah? Ahsanti. Oke, selanjutnya Ibu akan bagikan kertas ujian. La iftah awalan ya telat. Jadi nanti menunggu instruksi dari Ibu. Jangan dibuka terlebih dahulu. Oke. Mas Fari, jangan dikerjakan terlebih dahulu. Kita mengerjakannya secara bersama-sama dengan waktu yang Ibu berikan. Sama Kak. Oke, Hana, Fatma. Ada yang nggak dapat, Pak? Oke. Semua sudah dapat? Oke. Silakan mengerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. 10 menit deh. Bagi yang sudah selesai mengerjakan, bisa segera dikumpulkan untuk mendapatkan reward dari Ibu. Silahkan. Oke, yang sudah selesai boleh maju mengumpulkan. Ayo maju, Mbak Hana maju, ayo. Sudah selesai, Mbak Ella maju. Silahkan. Oke, ini yang tercepat ya. Oke, gitu lagi. Yang lain sudah? Boleh dikumpulkan? Oke. Oke, bagus. Wah, sepertinya sudah pintar-pintar ya. Oke. Mbak Muna sudah? Oke. Tayyib. Oke, sekarang dikoreksi bareng-bareng, kira-kira apakah yang dikerjakan itu benar. Nanti Ibu koreksi yang tercepat. Dahaba al-waladu ilal madrasati. Al-waladu isim fi'il atau huruf? Isim. Tayyib. Akaltu at-tufahatu fisibah. At-tufaha isim fi'il huruf? Isim.
Fil baiti kitabun jadidun. Fil baiti, fi isim fiil atau huruf? Huruf. Tayyib. Yaktubu atau libu ad-darsa. Yaktubu isim fiil atau huruf? Fiil. Tayyib. Ja'a al-muallimu masrurun. Al-muallimu isim fiil atau huruf? Isim. Tayyib. Hal zahabta ila suq. Hal isim fiil atau huruf? Huruf. Tayyib. Qara'a aliyu al-qur'ana. Qara'a isim fiil atau huruf? Fiil. Jalastu alal kursiyu. Jalastu alal kursi. Ala isim fiil atau huruf? Huruf. Saufa usafiru ila makata. Ila makati. Ila isim fiil atau huruf? Oke, yang terakhir akhiran. Najaha atau libani fil imtihan. Atau libani isim fiil atau huruf? Isim. Baik. Oke, ternyata punya Mbak Hana, Mbak Ella dan juga Mbak Eka itu benar semua dan tercepat. Jadi nanti Ibu kasih reward, silahkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang mau bertanya? Belum? Maafi soal? Baik. Mungkin itu saja untuk hari ini kita mengadakan ujian. Silahkan untuk tugas rumahnya, anak-anak bisa menuliskan teks bahasa Arab bebas yang di situ berisi isim, fiil dan juga huruf. Fahimtum ya delab? Oke. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Hari ini hadir semuanya? Pak. Oh, hadir semuanya ya? Ya mungkin ya sebelumnya Pak Guru minta maaf ya, hari ini Pak Guru tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini full. Ya nanti Pak Guru kasih tugas di akhir pelajarannya. Ya kemudian ada yang tahu kok hari ini pelajarannya apa?
Iya, yang kayak kemarin ya. Yang kayak kemarin. Terus ya Pak Guru mau nanya kepada murid-murid semuanya, ada yang tahu apa itu imla? Kita mau ulang materi yang sebelumnya ya. Ya. Ayo siapa yang tahu? Oh, Mbak Fariha. Ya, silahkan. Imla itu kita nulis, mendengarkan. Iya. Menulis dan mendengarkan. Di dikte gitu, Pak. Ya, yang jelas, yang jelas. Jadi nanti Pak Guru kan mendikte. Iya. Kita menulis apa yang dikatakan oleh Pak Guru gitu. Oh, iya, ya seperti itu bisa juga imla. Tetapi ya nanti tugasnya Pak Guru imlanya menggunakan audio. Nanti ketua kelas silahkan ambil speakernya di ruang guru ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu yang membantu perkembangan tentang imla. Siapa yang tahu? Ya, Mbak Fatma silahkan. Ada Abu Aswad Ad-Duali, Ya. terus Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, sama Sibawaini. Nah, iya. Ya, 3 tokoh itu semuanya termasuk ya pengembang ilmu imla. Karena mereka itu ilmu imla itu ada sampai sekarang. Ya, Pak Guru duduk saja ya. Iya. Soalnya nanti mau pergi. Iya, siap. Yang pertama ada Abu Aswad Ad-Duali. Udah pada tahu ya siapa beliau? Ada yang belum tahu? Ya, beliau ini adalah peletak dasar ilmu nahwu, atau yang pertama kali merintis ya ilmu nahwu. Tetapi beliau juga ikut berperan penting dalam perkembangan ilmu imla seperti penggunaan huruf, harokat begitu. Kemudian ada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, beliau sama, udah tahu ya. Kan kemarin sudah dibahas. Kemudian ada Imam Sibawai yang juga membahas struktur dan kepenulisan teks. Ya, kemarin kan kita sudah latihan ya, praktek tentang menulis imla. Terus ada merasa berbeda enggak setelah menulis tersebut? Ya, misalnya konsentrasi tambah tajam, terus bisa menulis bahasa Arab. Ada ya itu termasuk tujuan Bapak ya, mengajarkan ilmu imla kepada murid-murid semuanya supaya bisa menulis bahasa Arab supaya lancar begitu. Ya, mungkin seperti itu yang Bapak bisa sampaikan ya, karena Bapak mau pergi ya. Oh, kemana? Ya, ke luar negeri karena kan enggak, belum. Ya kan termasuk guru yang sibuk ya, rajin di sini. Siap, insya Allah Pak Guru bawa oleh-olehnya. Ya, kemudian ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran hari ini atau yang kemarin? Tidak ada. Oke. Iya, siap. Ya, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Nanti ya minta tolong ketua kelas buat ambil speaker dan sebagainya, buat itu nanti Pak Guru kirimkan teksnya, audionya maksudnya ya, dikerjakan terus dikumpulkan ya. Hari ini selesai.
Dikumpulin ke ruang guru. Oh, Pak Guru juga nggak jalan-jalan sih, ada kerjaan di sana. Ya, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Ustazah presensi dulu ya. Aziz Maulana, Muna Angelia, Siti Lailatul. Oke, berangkat semua ya. Sebelum memasuki materi pada hari ini, Ustazah akan bertanya tentang atau mengulas materi di pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat tentang apa? Mubtada dan khobar. Oke, siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat tentang mubtada? Iya, Mbak Fariha. Mubtada itu isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Oke, bagus. Kemudian siapa yang masih ingat tentang khobar? Aku. Ya, Mbak Elis. Khobar itu kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Oke, bagus. Masih ingat ya teman-teman? Anak-anak? Oke, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang ar-riyadhah. Ada yang tahu ar-riyadhah itu artinya apa? Olahraga. Iya, betul. Ar-riyadhah itu olahraga. Di sini ada yang suka olahraga? Siapa coba Mbak Alfi suka olahraga apa? Basket, Bu. Oke, basket. Tahu bahasa Arabnya basket? Quratus salah, Bu. Quratus salah. Kemudian siapa yang suka sepak bola? Sepak bola? Oh iya. Sepak bola bahasa. Iya, betul, Quratul Qadam. Kemudian siapa yang suka bulu tangkis? Bulu tangkis, bulu tangkis? Iya, Mbak Muna, bulu tangkis bahasa Arabnya apa? Quratur Risyati. Kemudian siapa yang suka tenis meja? Saya. Ya, Mbak Fariha. Quratut tawilah. Oke, Quratut tawilah. Siapa yang suka berenang?
Ya. Apa berenang? Asibaha. Masnya suka berenang? Oh. Oke, asibah berenang. Sekarang saya bacakan, nanti kalian menirukan ya. Kuratu salati basket. Kuratu salati basket. Kuratul kodami sepak bola. Kuratul risyati bulu tangkis. Kuratul tawilati tenis meja. Asibahah berenang. Oke, udah tahu ya mufradatnya, kosakatanya? Sudah hafal? Sudah. Oke, coba. Sudah mau tes. Catatannya bisa sambil dilihat ya. Iya, Bu. Sebentar. Ya. Ada yang bisa maju buat mencocokkan ini tiga mufradat di depan? Siapa aja? Gampang ini. Ya boleh, 3 orang. Ayo. Yang ini aja, yang ini. Ya, bebas. Aku dikasih sertifikat, Bu. Nah, yang satu dari mana? Enggak, ini, yang ini aja, yang ini. Yang ini, yang ini. Iya, betul. Nah, satu lagi? Udah itu, Bu, coba. Oh iya. Oke. Ini benar teman-teman? Anak-anak? Benar. Asibah artinya? Benar. Oke, terus kuratu tawilah? Tenis? Kuratu tawilah? Iya, betul. Terus kalau kuratu salah? Basket. Iya, betul. Oke, sudah hafal ya mufradatnya? Sudah, Bu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ayyuhat thalabah? Ya alhamdulillah nastati'a an najtami'a fi hadzal yaum fi hadzal syabah. Alhamdulillah. Ya. Langsung aja di minggu kemarin kita sudah belajar yang namanya tentang fil madbah ya atau di dapur. Kita ganti langsung ke yaitu oke, sebelum itu hayya nabda dirasatana fi hadzal syabah fi hadzal yaum bi qiraati al-basmalah. Oke, pada pagi yang sangat baik ini kita belajar tentang a'dha'ul jismi atau anggota badan. Dan di sini ada beberapa kosakata ya. Ada tangan, gigi, hidung dan mata dan telinga. Mufradat yang pertama yaitu yadun. Ya. Oke, semuanya. Yadun. 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 Ada yang tahu yadun apa artinya? Tangan. Coba sekarang pegang tangan kalian masing-masing. Oke, itu yang namanya ya? Yadun. Mufradat kedua, al-mufradat as-saniyah. Sinnun. Sinnun apa? Gigi. Oke, jamatan. Sinnun. Coba mana giginya anak-anak? Oke, yang ketiga jamatan, anfun. 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 Ma makna anfun? Hidung. Jayid. Ba'da. Ainun. Ainun. Jamatan ainun. Ma makna ainun? Mata. Al-mufradat al-akhirah. Udunun. Jamatan udunun. Udunun. Udunun bermakna oke, di sini ada yaitu kita ambil dari beberapa kosakata yang ada di depan sini. Itu mungkin ada 5 kosakata saja ya. Itu ada yadun, gigi, yadun tangan, gigi, sinun, anfun hidung, mata ainun, dan telinga itu udunun. Ya, paham ya? Oke, di sini saya akan tunjuk beberapa dari kalian untuk membuat sebuah kalimat yaitu tentang kosakata udunun. Tadi enggak? Ya. Baikkah? Sami itu as-sauta bil udunaini. Kenapa di sini udunaini? Karena dua telinga. Oke, jamatan. Sami itu as-sauta bil udunaini. Artinya apa, Mbak Eka? Saya mendengar suara dengan telinga. Bagus. Jayid anti.
silakan saya akan tunjuk beberapa dari kalian tentang kosakata lisanun atau lidah. Mbak Munah. Toyib. Atakallamu ma'a sahibi bilisani. Ma makna? Saya berbicara dengan temanku, sama temanku dengan lisan atau dengan lidah. Dengan lisan atau dengan lidah, ya. Ini udah hafal belum anak-anak? Sudah. Ya, sekarang kalau kalian sudah hafal, nanti maju dari 5 kosakata yang ada di sini. Saya kan nanti bisa ditulis di sampingnya, ya. Paham ya? Ya, silakan. Di bawahnya boleh di sampingnya. Oke, kita cocokkan ya anak-anak ya. Ini gambar apa? Tangan. Betul ini tangan? Yadun? Betul. Ini apa? Gigi. Sinun, betul. Hidung? Anfun. Ainun? Udunun, telinga. Oke. Ya, udah paham semuanya, udah hafal. Nanti silakan kosakatanya bisa kalian gunakan untuk muhadasa, untuk bisa bercakap dengan teman-temannya tentang anggota badan, ya. Paham ya? Oke, nah tatim dirasatana fi hadzal yaum bi qiraati alhamdulillah. Baik, terima kasih. Syukran hadam ini. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah.
Sehat semua anak-anak? Gimana kemarin liburannya, asik? Wih, pasti punya banyak cerita. Oke, Ibu absen dulu ya anak-anak. Siti Lailatul Mubarakah. Sofatun Nisa. Eka. Mas Aziz. Oke, Mbak Afra hadir. Mbak Fatma. Oh, nggak kelihatan, ditutupin Mbak Eka. Mbak Alfrizianti. Mbak Muna. Oke, Mbak Fariha. Yang satu masih berlibur ya? Iya. Oh, ke luar negeri. Iya. Oke, jadi sebelum liburan kan kita udah belajar tema tentang liburan, tentang rihlah ya. Jadi sekarang kita ngulang kosakata tentang rihlah dulu. Siapa tahu lupa, Ibu akan tulis dulu di papan tulis. Sebentar ya anak-anak, tangannya Ibu masuk susah. Oke, baik semuanya. Jadi di sini Bu Guru udah menuliskan tentang mufrodat yang sudah kita pelajari di minggu lalu sebelum liburan. Siapa tahu dari anak-anak lupa, jadi sekarang kita tikrol dulu ya semuanya. Rihlah. Apa artinya rihlah? Oke, yang pertama itu ada pantai. Bahasa Arabnya pantai apa? Syati'ul. Bentar ya, ini ada kesalahan teknis. Oh iya. Ya, tidak. Yang kedua itu ada gunung. Apa bahasa Arabnya gunung, teman anak-anak? Jabalun. Yang ketiga tuh ada muntaziah. Nah, tempat wisata yang ada yang liburannya nginep di hotel?
Apa bahasa Arabnya semuanya? Terus ada yang liburannya ke museum? Bahasa Arabnya museum apa? Oke, ada juga yang piknik sama teman-teman lainnya enggak? Oke, bahasa Arabnya apa kemarin? Nuzuha. Bisa diulang 2 kali lagi nih, siapa tahu teman-teman lupa. Yang pertama apa? Satiul Bahri. Yang kedua Jabalun. Yang ketiga Muntazi'ah. Nah, selanjutnya ada hotel. Bahasa Arabnya hotel? Funduk. Oh, Funadikun. Oke, selanjutnya museum apa anak-anak? Terus kalau piknik? Nih, kan ini kan mufradatnya. Bu Guru ingat minggu kemarin tuh Bu Guru tuh nyuruh buat ngafalin, buat bikin cerita. Siapa yang mau membaca? Ayo, 2 orang. Pertama, bahasa Arabnya aja. Ayo Mbak Ella. Oke, cepetan. Yang jelas. Oh, Masya Allah. Jadi Mbak Ella itu berlibur ke gunung. Selanjutnya Mbak Eka berlibur kemana? Dahaba suwa ila satiul bahri litaqdiya yauman jamilatan fil utrati. Berlibur ke pantai. Jadi teman-teman semua punya cerita berlibur semua ya? Apa ada yang gak berlibur? Gak ada. Oke. Berhubung sekarang udah mau selesai di akhir pekan, jadi selamat berlibur kembali. Yeay. Nih sekian Bu Guru tutup ya. Ya sebelum rihlah itu apa? Liburan. Hotel. Funadi. Museum. Mathafun. Piknik. Nuzuha. Terus taman wisata Muntazi. Gunung. Pantai. Oke, selamat berlibur kembali anak-anak. Ini tanya, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu absen dulu ya. Ketua kelas Mas Aziz, ada yang nggak berangkat? Alhamdulillah. Ya, baik. Sekarang kita akan belajar tentang hobi. Siapa yang punya hobi? Semua punya hobi. Mas Aziz hobinya apa? Sepak bola, iya. Ya, jadi kita mau belajar tentang hobi ya, atau al apa? Al-hiwa? Apa ya? Ya.
sama-sama. Yang pertama yaitu membaca. Membaca bahasa Arabnya tuh, pintar. Rosmun menggambar. Kuratul Qadami, sepak bola. As-sibahatu, berenang. Ya, jadi kali ini anak-anakku kita akan belajar tentang hiwaya atau hobi. Nah, kali ini ibu pengen anak-anak membuat diskusi kecil yaitu tentang manfaat dari hobi tersebut. Misalnya membaca itu manfaatnya apa sih gitu ya. Nah, sebelum berdiskusi, ibu mau membagi dua kelompok ya. Sebelah sini Mas Aziz, Mbak Fariha sama Mbak Muna, Mbak Alfi kelompok B. Mbak Atta, Mbak Eka, Mbak Ais, Mbak Fatma sama Mbak Jauza kelompok A. Oke? Nah, yang untuk kelompok A itu tentang Al-Qiraah sama Quratul Qadam. Yang kelompok B itu tentang Rosmun dan As-sibahah. Ibu kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi. Oke? Ya, saling berdiskusi ya. Ya. Kalau misalnya tidak paham, anak-anak boleh tanyakan dulu ke ibu. Udah tahu? Ada yang belum tahu, nanti bisa dicek di buku ya. Oke. Ya. Oke. Sekarang sudah selesai ya waktunya. Silakan perwakilan kelompok A, siapa yang maju? Oh ya, silakan maju presentasi. Tadi apa? Al-Qiraah sama Quratul Qadam. Ya, sini maju Mbak Jauza, ayo. Manfaat dari hobi. Al-qiraatu, manfaatnya yuzidul ma'rifata wa yuwassi'ul fikra. Yang kedua, Quratul Qadami, manfaatnya untuk yuqawwiyu ruhal faiki. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Mbak Jauza. Selanjutnya dari kelompok B, Mbak siapa yang mau maju? Saya Bu. Oh, Mbak Alfi. Oke, silakan Mbak Alfi. Manfaat dari hobi Rosmu yaitu yumanil khayala wal ibda'. Terus manfaat hobi dari As-sibahah yuhasinul sihatal qalbi. Iya, pintar, bagus sekali. Beri tepuk tangan anak-anak. Oke, di sini ada yang mau berpendapat? Ada Bu. Oh iya, silakan Mbak Ais. Ya, menambahkan untuk kelompok B. Ya. Selain untuk yuhasinul sihatal qalbi atau berarti meningkatkan kesehatan jantung, Heeh. saat berenang juga punya beberapa manfaat lain yang bisa dipakai. Misalnya itu ada tuhafidu alal liyaqatil badaniyati, yaitu menjaga kebugaran fisik. Oke, pintar.
Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke. Manfaat dari membaca itu apa, Bu? Oh iya, manfaat dari membaca yaitu tuhassinul mufradat wal lughah, yaitu meningkatkan kosakata dan bahasa. Ya, oke. Anak-anak, kalian sekarang sudah belajar tentang hobi. Nah, tadi kita sudah berdiskusi tentang manfaat dari hobi. Nah, kalian sudah tahu kan? Oke. Jadi, untuk minggu depan kalian itu Ibu kasih PR yaitu membuat kalimat tentang hobi yang kalian sukai serta manfaatnya. Mengerti? Mengerti. Oke. Untuk pertemuan kali ini mungkin Ibu cukupkan. Dari Ibu banyak salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah khair. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ustadzah mau mengabsen dulu ya. Mbak Ella, teman-temannya berangkat semua tidak? Alhamdulillah berangkat, Bu. Alhamdulillah. Pekan lalu kita sudah mempelajari tentang nama-nama buah dalam bahasa Arab ya. Ada yang masih ingat apa bahasa Arabnya buah-buahan? Al-fawakih. Iya. Ya, al-fawakihu, buah-buahan. Diikuti semuanya ya. Al-fawakihu, buah-buahan. Al-fawakihu, buah-buahan. Hari ini kita tidak menambah materi. Hari ini kita akan mengulas materi pekan lalu tentang berbagai macam nama-nama buah.
Ya, kita mengulas materi pekan lalu ya. Ikuti Ustadzah ya. Bertokolun jeruk. Avokado, alpukat. Rumanun delima. Rambutanun rambutan. Abu Syaukin itu durian. Lunajan kelengkeng. Manja mangga. Syamamun melon. Manjisud manggis. Jauzul hindi kelapa. Coba, kalau ini buah apa? Kalau yang ini? Yang ini siapa suka buah ini? Ada yang suka nggak? Suka semua. Ya, pekan lalu kita ada lagunya ya untuk membantu menghafal kosakata ini ya. Ya. Ustazah minta bantuannya untuk Mbak Eka dan Mbak Fariha, coba bisa maju buat menyanyikannya. Nanti diikuti ya teman-teman ya. Yuk, diikuti ya anak-anak ya. Bertokolun Artinya jeruk. Avokado itu hadap teman-temannya Mbak. Rambutan Abu Syaukin itu durian. Lunajanun itu kelengkeng. Syamamun itu melon. Manja itu manja. Manjisun itu manggis. Jauzul hindi itu kelapa. Sekali lagi ya. Ya, semuanya bersuara ya anak-anak ya. Yuk. 1, 2, 3. Bertokolun artinya jeruk. Avokado itu alpukat. Rumanun delima. Rambutan Abu Syaukin itu durian. Lunajanun itu kelengkeng. Syamamun itu melon. Manja artinya mangga. Manjisun itu manggis. Jauzul hindi itu kelapa. Ya, terima kasih Mbak Fariha dan Mbak Eka. Ini saya punya bintang buat kalian. Terima kasih. Ini. Mbak Ella mau? Mau sini maju dulu. Ya. Sekarang coba Ustazah tanya ya. Udah habis? Yang punya buah kesukaan, di sini punya buah kesukaan semua nggak? Ya, Bu. Ya, oke. Ya. Itu tadi nama-nama buah ya, semoga bisa bermanfaat. Sebentar lagi udah jam istirahat ya. Ustazah tutup dulu ya. Wassalamualaikum.
Al-lughatul Oke, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang hobi. Apa bahasa Arabnya hobi kemarin? Al-hiwaya. Oke, kalau sekarang hobi minggu kemarin kita telah belajar tentang hobi. Sekarang kita akan belajar tentang kendaraan. Ada yang tahu tentang bahasa Arabnya kendaraan? Kendaraan al-murakkabu. Oke, di sini Ibu akan menuliskan beberapa kendaraan dan kalian tulis di bukunya masing-masing ya. Loh, Alfi kenapa telat? Oke, karena Alfi telat, jadi Alfi harus menyebutkan 3 kosakata yang ada di dalam kelas. Kursiyun, saburotun, timsahatun. Timsahatun. Oke, silahkan duduk, jangan diulangi lagi ya Alfi. Oke. Hei anak-anak, jangan ribut ya. Yuk ditulis di bukunya masing-masing. Ya, Bu. Oke, di sini Bu sudah menuliskan beberapa mufradat. Silahkan diulangi setelah Ibu ya. Oke, Bu. Al-murakkabu, kendaraan. Al-murakkabu, kendaraan. Sayyaratun, mobil. Sayyaratun, mobil. Ta'iratun, pesawat. Ta'iratun, pesawat. Kitarun, kereta. Kitarun, kereta. Sayyaratul is'afi, ambulan. Sayyaratul is'afi, ambulan. Darajatun, sepeda. Darajatun, sepeda. Ayo Mbak Ella, Mbak Ais, kenapa ribut sendiri? Ayo sekarang coba sebutkan tadi bahasa Arabnya mobil apa? Satu, Mbak Ais, bahasa Arabnya pesawat. Oke, jangan ribut ya, nanti teman-temannya tidak dengar. Darajatun, sepeda. Darajatun, sepeda. Jawalatun, motor. Jawalatun, motor. Hafilatun, bis. Hafilatun, bis. Safinatun, kapal. Safinatun, kapal. Oke, berarti sudah pada hafal semuanya? Oke, di sini Ibu akan menunjukkan gambar beberapa kendaraan dan kalian harus menyebutkan menggunakan bahasa Arab. Ada yang tahu ini bahasa Arabnya apa? Kitarun. Oke. Ini bahasa Arabnya sepeda? Darajatun, pinter. Kalau ini? Hafilatun. Hafilatun apa artinya? Bis. Ini? Ya, bahasa Arabnya motor? Jawalatun. Kemudian ada gambar ini? Ta'iratun. Setelah ta'iratun ada ini?
Ayo yang buat pasien-pasien. Betul, semua Sayaratul Afi. Kemudian ada yang biasa di dalam air, di atas air, Safinatun. Kemudian gambar terakhir ada Sayaratun. Baik, sudah pada hafal semuanya. Sekarang kita ulangi lagi. Bahasa Arabnya mobil, pesawat, kereta, ambulan, sepeda, motor, bis, kapal. Oke, sekarang sudah pada hafal. Besok ibu akan untuk besok silakan kalian mencari mufrodat dari kegunaan kendaraan di sini, oke? Oke, mungkin sekian itu dari ibu. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.